Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Pada pagi hari ini kita sedang berada di Kabupaten Karanganyar, kecamatannya Jenawi ya Pak ya. Kecamatan Jenawi, desane Pak Mojorejo, Menjing. Desa Mojorejo Menjing niku napa nih? Kelurahan. Oh. Berarti dusun nggih. Dusun Menjing to? Iya. Dusun Mojorejo, desane Menjing. Ngalah, ngoten nggih. Untuk apa pagi hari ini kita di sini kita melakukan satu penghantaran bibit. Ya. Jenisnya ini Miki ya. Jadi pagi hari ini kita berada di sini penghantaran sekaligus pendampingan dalam proses penanaman ya. Jadi penting sekali sahabat ya, dalam berkebun alpukat itu sukses tidaknya dipengaruhi, kalau pengalaman saya dipengaruhi 3 hal ya. Jadi yang pertama dari pemilihan bibit yang berkualitas ya. Yang kedua pengolahan lahannya yang bagus, dan yang ketiga adalah perawatannya yang maksimal ya. Pengolahan lahannya itu seperti apa? Kalau yang kita sarankan itu minimal lubangnya ini ukurannya minimal 60 kali 60, kedalamannya 60. Lalu tanah galian yang sudah kita ambil dari lubangan tadi itu kita campur dengan terutama ya kohe atau kompos. Kalau saya selalu menyarankan dari kotoran kambing yang sudah difermentasi dan digiling ya. Kenapa? Ya karena untuk pupuk dasar itu ya baiknya ya yang sudah difermentasi dan digiling, karena nanti harapannya penyerapannya itu cepat bagi tanaman itu. Selain kompos juga ada kapur ya, baik itu kapur-kapur yang hasil dari pembakaran batu ataupun yang bisa dari kapur pertanian. Yang ketiga itu ada furadan, dan yang keempat ada sedikit NPK ya. Rinciannya seperti apa nanti di deskripsi akan saya tuliskan ya pada tiap lubangnya. Nah ini penting ya sahabat ya. Jadi kalau mau sukses berkebun alpukat itu dari rangkaian awal sampai akhir itu harus benar-benar diperhatikan. Sesuai dengan pengalaman yang sudah saya kerjakan bertahun-tahun itu menyimpulkan bahwa kalau ingin sukses berkebun alpukat ada 3 hal yang tidak boleh loncat ya. Pertama, sekali lagi dari bibit yang berkualitas, yang kedua pengolahan lahan yang bagus, dan yang ketiga perawatannya maksimal. Nah, kembali ke pengolahan lahan ya, karena sekali lagi lahan atau lubang ini adalah rumah ya, rumah singgah daripada tanaman alpukat yang akan kita tanam ya. Nah, agar kita betah di situ dan apa segala sesuatu yang kita kerjakan itu dapat berjalan maksimal, berjalan efektif, maka hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasarnya itu harus dipenuhi ya. Karena ini rumah, maka kebutuhan dasar harus ada. Semisal kotoran kambing, kapur, furadan, dan juga sedikit NPK ya. Bahan-bahan yang sudah kita campur dengan tanah galian tadi lalu kita masukkan kembali ke dalam lubang ini ya. Nah, sahabat juga bisa menambahkan sekam, tapi sekamnya sekam bakar, bukan sekam yang mentah ya. Itu bisa kalau untuk pupuk dasar, tetapi kalau sekam mentah saya sarankan enggak dipakai apapun kontur tanahnya, kecuali tanah-tanah yang sangat keras dan tanah-tanah yang super lengket lah, itu bisa ditambahkan dengan sekam mentah ya. Tapi kalau tanah-tanah gembur semacam ini nggak perlu lagi ya sahabat ya. Jadi cukup kita tambahkan kohe, kita tambahkan kapur, kita tambahkan furadan dan NPK ya. Nah, setelah kita campur tadi bahan-bahannya, kita masukkan ke dalam lubang lagi ya, sampai nanti menyisakan 10-an senti ya. Lalu setelah sisa 10 senti nanti tanaman akan kita taruh di atasnya ya. Jadi setelah kita gali itu sebetulnya tujuan penggaliannya adalah hanya sebatas untuk mencampur tanah galian itu dengan beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Aduh. Ini sahabat ya,
tempatnya mantap sekali ya, ini di lereng-lereng gunung seperti ini ya. Keyakinan saya ya pasti nanti hasilnya pasti istimewa ya. Karena apa? Airnya tidak ada yang menggenang nih, pasti tuntas sih daerah-daerah seperti ini ya, dapat ya. Nah, setelah lubang kita tutup lagi dengan media yang sudah kita campur dengan beberapa bahan tadi, lalu tahap selanjutnya yaitu penanaman ya. Jadi penting polybag itu bukanya dari bawah dulu ya, bawah dulu, lalu kita tata di tengah-tengah lubangnya. Tujuannya apa? Tujuannya ya agar ketika kita tata itu enggak sampai pecah nanti media tanamnya ya. Nah, kalau sudah ditata dengan baik, lalu bisa kita buka polybag itu dari sampingnya. Nah, seperti itu ya sahabat ya. Nah, kelihatan ya, mantap. Nah, setelah ini lalu kita bisa langsung timbun kali ya. Oke. Mantap. Ini kita ketemu dengan empunya. Saya sendiri juga belum begitu mengenal, yang saya tahu namanya binar-binar itu yang bapaknya apa ya ibunya kurang tahu. Saya Binar. Nama siapa Pak? Binar Suseno. Binar Suseno, aslinya mana Pak? Sragen. Sragen ya. Lalu ini berarti kalau dari Sragen ke sini, dari Sragen ke tempat kebun ini berapa kilo berarti Pak? 30-an lah Pak. 34 jam. Waduh. Dengan anu ya, dengan apa itu? Jalan yang sangat mantap sekali. Pak, ekstrim. Ya. Kenapa harus alpukat, Pak? Setelah ya survei kecil-kecilan, Mas. Enggak lihat termotivasi dari mana, Pak? Kalau mau pengen investasi alpukat lah kira-kiranya. Sebenarnya banyak referensi dari YouTube. Salah satunya bibit Blitar. Oh, bibit unggul Blitar ya. Ya. Harapan kedepannya apa kalau menanam alpukat ini? Ya harapannya sih hasilnya baik. Hasilnya baik dan tentu bisa menopang ekonomi. Betul. Ya. Untuk aktivitas hari ini di mana, Pak? Di Sragen apa di? Saya baru tadi malam dari Jakarta. Berarti pekerjaan sementara ini Jakarta gitu ya? Oh iya, siap ya. Jadi sahabat ya, ini Pak Suseno ini sebetulnya karyawan perusahaan ternama sebetulnya. Gajinya nggak sedikit juga, tetapi beliau juga ingin beralih investasi. Bukan beralih lah ya, tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan orang lain itu pasti ada batasnya. Untuk itu kita harus bermandiri apapun itulah ya. Dan berkebun alpukat itu menjadi salah satu pilihan lah ya. Selain sehat, jadi kita juga istilahnya menghijaukan bumi Indonesia lah ya. Yang sudah semakin lama banyak sekali bencana-bencana alam, itu tidak lain tidak bukan karena kurangnya tanaman yang secara tahun ke tahun terus berkurang. Makanya salah satunya penghijauan itu dengan menanam alpukat. Begitu Pak ya? Betul. Semangat Pak ya? Semangat Pak. Aduh, sampai saya mengikuti jadi korban map tadi Pak. Hampir masuk. Aduh, mengerikan sekali. Oke, sahabat ya, ini sebagai salah satu motivasi dari kita semua ya. Pak siapa tadi Pak? Binar Suseno. Binar Suseno ya. Ini untuk menginspirasi sahabat yang lain. Jangan patah harang, jangan berpikir dulu, wah nanti kalau banyak yang nanam nggak laku. Nah itu jangan berpikir dulu. Yang penting kita berpositif thinking dulu ya Pak ya. Betul. Karena selain kita ya harapan itu pasti ada lah. Artinya sekali lagi ya istilahnya segala sesuatu yang kita kerjakan itu pasti apapun bentuknya, kalau kita ikhlas pasti ada hasil lah Pak ya. Betul. Setidaknya kita bisa sodakoh oksigen lah ya. Selagi kita menghijaukan bumi Indonesia. Itu ya sahabat ya. Semoga sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.